Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul yang lebih penting dari kuasa. Seperti yang kita tahu, kuasa adalah sesuatu yang didamba-dambakan oleh setiap orang. Kuasa yang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membaca hati seseorang, dan atau berkhotbah dengan kata-kata yang bisa menyentuh hati orang lain, berkarisma, dan banyak lainnya. Sampai-sampai ketika kita melihat orang yang punya kuasa, kita beranggapan bahwa orang ini pasti hidupnya sempurna atau berkenan di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan mempercayakan kuasa dalam pelayanannya. Dan tidak sedikit dari kita pingin punya kuasa seperti hamba-hamba Tuhan tersebut. Apakah salah? Tentu tidak. Tapi ada yang lebih penting dari kuasa yang kita inginkan tersebut. Dan saya rindu ketika saudara mendengar ini, termasuk saya sendiri, kita semua bisa lebih mengejar hal ini daripada kuasa yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Mari kita baca terlebih dahulu dalam Injil yang ditulis Matius pasal yang ketiga ayat 14-19. Begini bunyinya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberi nama Petrus, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dari yang kita baca barusan dengan jelas dikatakan salah satu murid yang ditunjuk untuk menyertai Tuhan dan mendapat kuasa adalah Yudas Iskariot. Dan dengan jelas dikatakan yang mengkhianati dia. Dari sini kita bisa belajar, kuasa bukanlah sebuah kepastian seseorang masuk surga, atau kuasa bukanlah sebuah standar seseorang tersebut artinya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kuasa adalah bagian dari rancangan Allah yang diberikan pada manusia untuk keselamatan orang lain. Agar orang lain yang ketika melihat kuasa tersebut bisa percaya kepada Allah, bisa menyembah Allah ketika disembuhkan, lalu ketika hidupnya itu dipulihkan, sehingga mereka takjub dan percaya kepada Tuhan. Itulah makna dari kuasa tersebut sebenarnya. Jadi ada yang lebih penting dari sebuah kuasa jika kita lihat tadi, yaitu keselamatan. Untuk apa punya semua kuasa, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa baca isi hati seseorang, bisa menjadi jawaban seseorang saat mendoakan orang lain, atau berkhotbah yang menyentuh hati orang lain. Tetapi kalau pada akhirnya kita mengkhianati Tuhan seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Mungkin kita tidak menjual Tuhan seperti Yudas Iskariot, tapi banyak cara atau banyak hal yang bisa membuat kita mengkhianati Tuhan, seperti mencuri pujian yang seharusnya diberikan pada Tuhan, dan banyak lagi. Jadi saudara, kiranya renungan hari ini mengingatkan kita, bukanlah kuasa yang perlu kita kejar dengan sungguh-sungguh, melainkan keselamatan. Saya percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, sebab keselamatan itu hanya bisa didapatkan karena iman. Tapi untuk menjaga iman kita, diperlukan usaha kita untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan kuasa. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan iman kita hingga akhir, sebab kuasa tanpa keselamatan tidak ada artinya. Tuhan Yesus memberkati.